Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para pemirsa dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi penting terbaru tentang perkembangan BPNT dan PKH. Di mana pada saat ini di tahun 2022 ini itu Kementerian Sosial sudah mencairkan BPNT dan PKH melalui PT Pos Indonesia untuk semua kategori. Tetapi yang menjadi pertanyaan bahwasanya sebelumnya itu sudah muncul desas-desus informasi yang menyampaikan bahwasanya untuk penerima BPNT dan PKH yang kepala keluarganya itu berusia 40 tahun ke bawah akan dihentikan bantuan sosialnya. Nah, mungkin pada saat ini para keluarga penerima manfaat yang usia kepala keluarganya usianya 40 tahun ke bawah mengalami kebimbangan, kegalauan bahwasanya kenapa bantuan sosial kami akan dihentikan padahal kami sangat membutuhkan dan keadaan ekonomi kami masih sangat sulit di tengah kehidupan pada saat ini, di tengah dari dampak pandemi COVID-19 dan kenaikan harga BBM. Nah, harapan-harapan tersebut itu pastinya pada saat ini para keluarga penerima manfaat tersebut mengharapkan untuk bantuan sosial tersebut bisa mereka terima sampai dengan di tahun 2023. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan informasi perkembangannya, apakah itu benar dan apakah itu akan direalisasikan di tahun 2023 nantinya. Sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas dan lebih detail kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, share, hidupin notifikasi loncengnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Para pemirsa, pada saat ini para keluarga penerima manfaat sudah merasakan dan sudah mendapatkan bantuan sosial BPNT dan PKH yang dicairkan melalui PT Pos di seluruh Indonesia, di mana pada sebelumnya muncul kekhawatiran informasi 40 tahun ke bawah tidak akan mendapatkan BPNT dan PKH lagi. Nah, di tahun 2022 ini para KPM itu mengalami kebimbangan. Kenapa hal itu terjadi? Kami masih dalam keadaan sulit. Pada saat ini suami kami sudah bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, tetapi memang karena kondisi pada saat ini yang memang sangat sulit, penghasilan yang didapatkan oleh suami ataupun kepala keluarga itu masih hanya sebatas cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, dan itu bahkan mungkin masih kekurangan. Dengan adanya bantuan BPNT dan PKH itu sangat membantu dalam meringankan beban hidup. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu, harapan-harapan kepada para keluarga penerima manfaat pada saat ini itu berharap bantuan PKH dan BPNT ini bisa terus mereka dapatkan. Pada saat ini para pemirsa, memang pada sebelumnya itu Ibu Menteri Sosial sudah mengeluarkan keputusan Menteri Sosial nomor 101/2022 tentang pelaksanaan BPNT dan program Keluarga Harapan. Keputusan Menteri Sosial tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2022. Pada saat dikeluarkannya keputusan Menteri Sosial tersebut, informasinya sudah cukup beredar luas bahwasanya para keluarga penerima manfaat yang kepala keluarganya berusia 40 tahun ke bawah bakal dihentikan bantuan sosialnya, dan informasi tersebut terus bergulir di tahun 2022 dan para keluarga penerima manfaat mengalami kebimbangan dan kegalauan. Apalagi pada sebelumnya untuk pencairan BPNT dan PKH pada waktu itu dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Nah, pastinya pada saat itu kenyataan-kenyataan itu dalam pemikiran para keluarga bermanfaat itu bakal terjadi di tahun 2022 ini. Nah, alhamdulillah memang setelah harapan dan doa para keluarga penerima manfaat tersebut, sampai dengan
tahun ini, di tahun 2022 ini, di akhir tahun, di penghujung dan di akhir dari periode penerima bantuan, baik itu periode BPNT bulan Oktober, November, Desember, dan PKH tahap 4, para keluarga penerima manfaat yang usianya 40 tahun ke bawah itu tetap mendapatkan bantuan sosialnya yang memang biasa mereka terima walaupun usianya di bawah 40 tahun. Nah, tetapi para pemirsa harus mengetahui dengan sudah adanya keputusan Ibu Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan yang mengatur tentang kriteria penerima manfaat BPNT dan PKH, di mana kriterianya itu dibagi 3, yaitu ditangani oleh 3 dirjen. Yang pertama yaitu Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial menangani KPM, BPNT, dan PKH usia 40 tahun ke bawah, KPM 40 sampai dengan 60 tahun dan lansia itu ditangani oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, KPM anak terlantar, disabilitas terlantar, dan lansia terlantar itu ditangani oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial. Nah, sudah dibagi kriteria dan dilaksanakan oleh beberapa dirjen yang ada di Kementerian Sosial. Ya, pada sebelumnya memang Ibu Menteri Sosial sudah menyampaikan di RDP rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI menyampaikan bahwasanya KPM, BPNT, dan PKH usia 40 tahun ke bawah itu nantinya bantuan sosialnya akan dihentikan. Nah, ini adalah menindaklanjuti dari dikeluarkannya keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022 ini. Dan para pemirsa harus mengetahui bahwasanya kebijakan ini diambil oleh Ibu Menteri Sosial itu tidak dilaksanakan di tahun 2022 ini karena dengan berbagai macam pertimbangan. Dan informasinya untuk di tahun 2023 nanti itu akan dilaksanakan. KPM yang kepala keluarganya usia 40 tahun ke bawah itu akan dihentikan bantuan sosialnya BPNT dan PKH. Kabar ini mungkin menjadi sebuah kabar yang tidak baik bagi para keluarga penerima manfaat yang usia 40 tahun ke bawah, yang memang pada saat ini sangat membutuhkan, sangat mengharapkan bantuan sosial tersebut. Ya. Tetapi para keluarga penerima manfaat di tahun 2023 nantinya yang usia 40 tahun ke bawah itu jangan berkecil hati. Ada kabar gembiranya, walaupun nantinya usia 40 tahun ke bawah itu dihentikan BPNT dan PKH-nya, Ibu Menteri Sosial juga sudah mewacanakan program kewirausahaan untuk usia 40 tahun ke bawah. Artinya, yang BPNT-nya usia 40 tahun ke bawah dihentikan, BPNT dan PKH-nya itu beralih program bantuan dalam bentuk program kewirausahaan. Para KPM tersebut nanti akan di-asesmen, akan dicek oleh para pendamping kemampuan wirausahanya dan akan diberikan bantuan modal usaha. Karena memang usia 40 tahun ke bawah itu dipandang adalah usia yang cukup produktif dalam membuat suatu usaha agar terhindar dari ketergantungan yang namanya bantuan sosial. Karena berdasarkan dari pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, usia 40 tahun ke bawah yang usia produktif itu memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap bantuan sosial yang diterima. Dan karena adanya bantuan sosial dalam usaha, upaya untuk keluar dari jerat kemiskinan, itu para keluarga penerima manfaat tersebut tidak betul-betul bersungguh-sungguh untuk melakukan usaha. Dengan adanya program yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ini nantinya diharapkan yang usia produktif itu bisa lepas dari jerat kemiskinan dan tidak terus bergantung dan berharap dari bantuan sosial tersebut. Dan program ini
nantinya akan dilaksanakan di tahun 2023 dan Kementerian Sosial akan menerjunkan para pendamping yang ada di Kementerian Sosial. Jadi para keluarga penerima manfaat yang kepala keluarganya usia 40 tahun ke bawah, jangan berkecil hati nantinya di tahun 2023. Walaupun BPNT dan PKH-nya dihentikan, tetapi ada program bantuan usaha kewirausahaan sosial yang digulirkan oleh Kementerian Sosial. Dan diharapkan program ini berhasil dan para keluarga penerima manfaat tersebut bisa lepas dari jerat kemiskinan. Kepada para pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi dan informasi yang bermanfaat. Sekali lagi, pada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, share, hidupi notifikasi loncengnya. Tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.